Len, 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 len. Oi, Dia karyawan. iya. Hai Pino. Len. Hai, Pino. Len. Hai. Suara gue ada nggak? Ada. Oke. Sini kampus Lu nih lihat gue. mending lu Nggak ada open langsung cam. main. Nih. Ih. Cara ganti kamera ke Oh, ini switch kamera. Oh, memek. Tuh. Lagi main Tekken nama Ojan, ada Rian, ada Salma lagi tidur. Oh. Aha, sekali bisa nih Bung. Gue base bot. Bejing pekerja on cam. Rambut gua aneh, Gue coba habis potong botak. gimana tadi cara ganti kameranya? Itu di kiri atas ada switch kamera. Oh iya. Ya, gue sebelum balik. Damn, damn, damn. Aduh gimana sih tadi lupa. Oh nih. Anjay. Emang lu kelasnya online? Iya, kemarin pas Senin nggak masuk. Ininya apa? Pak Daninya jadinya diganti online. Katanya gabung sama karyawan ya udah. Ini makanya langsung ini. Harusnya sih gue hari ini asinkron. Cuman gak ada Nah, materi di LMS. oh ya udah. Gak curang itu Gue namanya. coba Hati-hati, Len. gabung ke sini. Sini dong, Len. Gue pulang malam tahu. Jam berapa? 8. Lu pulang Jam 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 10 7 terus kalau gue nggak. datang habis maghrib. Ah, bangsat, bangsat, bangsat itu bangsat namanya. Kan baliknya bareng gue. Kakak lu suruh jalan. Suruh duluan. Enggak, bajingan. Jam 10 lo kesini, bete duluan gue anjing. Mending ke rumah gue kalau gitu mah. Jam 6 gue jalan ke situ. Malas. Emang jauh? Gue kan balik dulu. Deket sih. Susah. Gigit saya terjadi. Kalau tahu. Kamu balik. Kayak punya rumah aja. Sini aja langsung. Selalu tahu dari rumah ke tempat kerjaan gue cuma 10 menit. Halo, Len. Itu di ini, Ini di Zoom, Cok. Ya kan nggak apa-apa. Halo Len. Ya udah mati. Apa? Ini masih ada palennya. Masih ada. Silian, Cok. Palen. Lu kerja di mana? Maksi. Ada di dekat rumah. Maksi. Iya. I love you. Brengsek, I love you, anjing. Jorok. Tiba-tiba banget. Udah setahun gak ketemu kan? Iya, Cok. Ojan, Cok. Love-lovean nih. Jam 8. Kalau gue Lamaan kerja lu, Len. tadi tuh gue lihat deh. Ojan. Si Pajar aja yang kerja aja masih main. Tuh. Gue full dari Senin sampai Sabtu. Yuk, Pajar setiap hari anjing. Lu kerja di mana nih Senin sampai Sabtu? Baru tahu gue. Joki lu ya? Joki anjing. Iya. Jangan akal tangannya mau apa dibongkar-bongkar. Jangan. Memek, stick PS gue mau dibongkar Enggak, anjing. emang muat. Enggak gue ini. Muat. Enggak gue put. Ah. Serius lu balik jam 8. Gue jam 6 OTW nih. Sekitar jam 8 atau jam 7 gua. Ya jam 7 mah gak seru gue berdatang nanti. Iya, biarin. Iya. Sudah kakak lu suruh balik duluan aja lu. Lu sama gue ayo. Gitu. Waalaikumsalam. Pak Hari. Tolong gue dibully. Hari udah balik. Ya, udah lah, bentar dulu lah, gue ngeri direkam. Kok gue malah
Aduh. Aduh. Woi, hayu. Woi, luar masuk. Sakit bang, saya Kan gue ngomong cul. 2 hari saya sakit mas. Coba open cam. Astaga. Ah, Woi, Aska. Apa coy? bujuk. PP-nya pakai baju warna merah. Orang kedengeran cul. Si Aska, PP-nya pakai baju merah. Oke. Kok ini gabung sama kelas karyawan kita ya? Ada si Uca anjir. Si Gondrong mana orang Jum? Woi, Uca. Cahyo, cul, lupa di antar. Jam 5.
Woi, Fahru. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru nyampe ini. Saya siapin dulu laptop ya. Nanti juga saya siapkan materinya juga di e-learning. Mohon maaf sebentar ya. Tunggu. Siapa?
Oke, baik kita mulai ya, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi telat. Saya ada di depan sih tadi, di depan kompleks gitu ya. Lagi bimbing mahasiswa, ya, kelamaan jadinya mohon maaf yang telat. Baik, kita mulai ya teman-teman. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama mungkin saya mohon maaf juga ya karena minggu ini yang harusnya kita ketemu luring menjadi daring ya. Karena tiba-tiba saya ada rapat di Tamrin. Dan minggu ini adalah minggu pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang membaca file TXT dan CSP ya. TXT mungkin ya oke lah, tapi yang eh, lebih banyak digunakan sih biasanya untuk kita biasanya di CSP tadi ya, di CSP. Bagaimana caranya kita menuliskan CSP sehingga nanti bisa kita gunakan lebih enak untuk di parsing ya, karena kan CSP udah kita bisa parsing jadi yang di parsing dibuka langsung pakai Excel pun kan bisa ya. Jadi kita bikin jadi format Excel dengan delimiternya sesuatu ya, bisa koma, bisa apapun, bisa tab, misalkan dan lain-lain gitu. eh dan ini menjadi salah satu yang mungkin besok hari Senin ya akan masuk ke pertemuan kita yang terakhir dan pertemuan terakhir ini akan bahas kisi-kisi sekaligus UTS ya untuk pertemuan untuk semester ini untuk mata kuliah pemrograman .NET dan rasanya nanti bagaimana caranya kita menuliskan ke CSPM itu menjadi hal harus yang teman-teman lakukan ya, salah satu yang harus teman-teman lakukan di program yang nanti teman-teman bisa persiapkan dari setelah pertemuan ke-7 sih harusnya. Tuh. Kita masuk ke paparan. Nah, ini adalah agenda program kita. Kita menjelang pertemuan ke-7 nanti pertemuan besok kita akan membahas SQLite ya. Dari mulai membuat database, membuat tabel sampai nanti melakukan uh, manipulasi atau pengolahan data ya yang dalam bentuk CRUD. Nanti kita akan melakukan di hari Senin besok, sekaligus kita bahas tentang UTS, dan setelah itu ingat bahwa nanti setelah UTS kita akan masuk ke persiapan project, di samping nanti ada beberapa materi yang tetap akan saya sampaikan juga sebagai pelengkap dari materi yang sudah kita berikan di pertemuan menjelang UTS. Tapi menjelang UAS nanti pertemuannya ya spesifik akan teman-teman juga akan harus aktif untuk membuatkan kelompok, membuatkan tema project kelompok yang nanti teman-teman harus buat ya, dan itu menjadi project UAS kita yang nanti akan dipresentasikan di minggu ke atau pertemuan ke-13 dan 14 lah. Oke, baik masuk ke materi kita. Jadi materi kita hanya 4 ini saja. Yang pertama bagaimana nanti teman-teman menuliskan file TXT, kemudian membaca file TXT, menuliskan file CSV, dan membaca file CSV. Untuk membaca dan menuliskan dan membaca file teks, mungkin ini akan sama dengan menuliskan file CSV ya. Tapi untuk membaca kita akan gunakan metode lain, meskipun sama saja kita bisa baca, kemudian kita gunakan algoritma parsing sederhana yang teman-teman bisa buat juga silakan. Tetapi ada komponen atau objek atau komponen atau kelas yang kita bisa gunakan untuk memparsing eh, file CSV ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kita masuk ke menuliskan file. Jadi silakan teman-teman juga. Oh ya, materi akan saya siapkan setelah ini ya. Jadi silakan teman-teman mendownload. Kemudian nanti akan saya set download materi menjadi absensi yang teman-teman juga lakukan untuk pertemuan kali ini. Nanti setelah ini akan saya siapkan. Ini mungkin akan ya sebelum maghrib mungkin bisa selesai ya. Nanti teman-teman bisa mencoba mandiri lah setelah saya sampaikan semua materi pengantar materinya. Yang pertama untuk membaca file teks, misalkan kita buat project baru, silakan buat dengan dengan nama dan tentunya nanti pilih yang Visual Basic ya, open yang form with application untuk Visual Basic.
Kemudian setelah itu silakan teman-teman buatkan dua komponen ya, dua komponen untuk objek. Yang pertama button dan text box. Text box ini nanti diisi dengan inputan yang kita akan simpan ya, simpan sebagai file txt ketika kita menekan tombol yang kita siapkan di paparan ini misalkan ini. Nah, yang pertama kita bisa gunakan jadi menuliskan file itu kita bisa gunakan ada tiga pendekatan ya. Yang pertama tiga tiga metode atau tiga cara lah gitu ya. Yang pertama teman-teman bisa gunakan kelas-kelas ini My Computer File System Write Alt Text gitu ya. Kita gunakan komponen dan metode ini dengan metode ini gitu ya. Silakan teman-teman tambahkan button dan text box-nya, kemudian nanti pas saat tombol tombol untuk menyimpan teks yang pertama dengan metode yang pertama atau konsep yang pertama, silakan tambahkan di sini file baris kodenya seperti ini. Yang di bawah ini my computer kita tuliskan seperti ini, my titik computer titik file system titik write alt text, artinya ini menuliskan semua teks. Teksnya apa ya? Teksnya adalah string yang kita bisa masukkan di sini dan string ini kan kita bisa ambil dari si text box ini ya. Text box teksnya itu kita bisa ambil. Kemudian true-nya ini True-nya ini lebih ke eh, me, me- apa me, menimpa ya, menimpa artinya menimpa ketika memang si belajar TXT-nya sudah ada ya ditimpa dengan teks dan dengan file yang sama gitu ya. Itu. Jadi yang pertama variabelnya atau parameternya adalah nama teksnya. Ketika write alt text ini parameter yang pertama adalah belajar .text nama filenya. Kemudian adalah stringnya itu sendiri ya. Bisa apapun itu, bisa kita buat stringnya dalam bentuk variabel, kita tambahkan konten stringnya atau bisa juga kita ambil dari properti dari suatu objek ya, nilai dari properti dari sebuah objek ya. Ini kan kita ambil dari text box 1. Kita masukkan, kemudian kita true ini adalah nge-append atau tidak, artinya menimpa atau menambahkan. Kemudian tambahkan di bawah ini ya penanda saja bahwa filenya sudah disimpan gitu ya, disimpan ini bukan disimpang ya, disimpan. Kemudian end sub ya. Ketika ini sudah dibuatkan, kemudian silakan teman-teman jalankan. Kemudian setelah jalankan, tuliskan sesuatu di formnya, di text box formnya. Katakanlah ini adalah penulisan file dengan cara ke satu gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik tombol tambah file teks dengan cara yang pertama. Kemudian ketika diklik, maka message box tentu akan muncul ya. Dan ini sudah disimpan. Dan teman-teman juga bisa lihat hasil file teks yang telah dibuat di sini di folder aplikasi projectnya ya, di project aplikasinya. Kalau saya kan di WinForm app namanya pertemuan underscore file txt gitu ya. Kemudian ini akan ada di bawaan foldernya. Ini defaultnya kalau saya di user resource repos gitu ya. Kalau tidak diapa-apakan ya akan masuk ke sana. Kalau teman-teman pas di awal menentukan di folder mana project-project teman-teman ya silahkan dilihat saja di default foldernya. Kemudian nanti cari bin aja. Cari bin biasanya masuk ke folder lagi, kemudian ada folder macam-macam, kemudian ada bin. Kemudian ada debug, ada net 80 strip Windows. Nah, di sanalah file belajar.txt disimpan. Dan yang pasti belajar txt itu disimpan satu folder dengan file executable-nya ya. Artinya di sini kan file exe-nya. Ketika exe-nya ada di bin sini, di bin debug net 8.0 Windows gitu ya. Pasti si file executable-nya juga ada sama-sama di folder yang sama di belajar.txt tadi. Itu kemudian silakan dibuka dan yang pasti belajar.txt-nya sudah ada dan disimpan dan di dalamnya ya ada file yang sesuai yang kita tadi tambahkan tadi ya.
teks dengan kita isikan di text box tadi. Kemudian menuliskan file teks dengan cara yang kedua, kita gunakan komponen IO, file, write text, ini metodenya. Kemudian kita tambahkan lagi tombol yang kedua untuk membedakan ya, ini adalah cara yang kedua. Kemudian ya tinggal kita tambahkan baris kode di bawah ya untuk memproses penulisan file teks TXT dengan metode atau dengan cara yang kedua. Di bawah button on click ini kita bisa lihat di sini ada io.file.write_text, ini juga sama persis dengan yang sebelumnya ya. Ini adalah nama filenya, belajar teksnya. Kemudian di sini adalah textbox.text, ini adalah nilai properti dari textbox teks ya. Kemudian kalau kita mau kalau kita mau tambahkan new line di sini, kita bisa tambahkan juga di sini ya. PB new line ini adalah ya tambahan karakter new line lah yang kita tambahkan setelah nilai dari textbox 1 teks ini ya gitu. Kemudian ya di bawahnya message box saja menampilkan dari bahwa textbox ini memang sudah di itu. Itu. Jadi silahkan dicoba ya. Dan ya filenya juga akan sama saja ya. Sama tadi menimpa yang tadi lagi ya. Jadi memang ketika dibuka ya sudah teksnya menjadi teks yang cara untuk menuliskan dengan cara yang io.file.write_text ini. Kemudian ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah ini dengan menggunakan stream writer. Jadi ini salah satu kelas atau komponen objek yang kita bisa gunakan juga, stream writer. Ini kita tambahkan lagi satu tombol yang baru. Kemudian tambahkan tombol yang baru. Kemudian di dalam tombol ya kita tambahkan baris-baris kode untuk menggunakan stream writer ini ya. Kita gunakan using di sana, using nama variabelnya adalah sw as a stream writer. Kemudian stream writer-nya kita set dengan nama teks belajar juga .txt. Kemudian kita true itunya. Kemudian ya tinggal diisi ditambahkan fungsinya ya. sw kan sudah jadi stream writer. Stream writer ini mau write line katakan. Jadi gunakan write line, kemudian nanti teks atau string yang akan dimasukkan ya, akan dimasukkan ke si file belajar.txt tadi yang sudah di set atau diinstansiasi ya, yang tadi itu yang sw tadi dengan stream writer dengan file dan parameter true untuk append ataupun tidak append ya, append teksnya seperti itu. Kemudian end using. Sehingga ketika kita coba lakukan eksekusi run programnya, kemudian jalankan sesuai dengan tampilan di depan ini ya, di slide presentasi ini ya, tinggal isikan, kemudian nanti klik tombol tambah file untuk yang cara ketiga, kemudian ada message box yang ditampilkan, kemudian ketika kita buka lagi file TXT-nya maka sudah terdapat file TXT yang baru yang ditimpa dan isinya adalah string yang kita set di cara yang ketiga ini ya dengan menggunakan stream writer. Kemudian membaca file teks tadi sudah kita lakukan untuk menulis. Bagaimana kita membaca file teks ini juga sama, ada tiga pendekatan juga ya. Sama-sama dengan menggunakan kelas atau komponen yang sama, tapi memang beda metodenya saja. Kalau tadi kan write alt text, kalau ini read ya. Kemudian nanti yang setelahnya juga read line. Kalau tadi kan write alt text ya, yang IO itu. Beda metode saja, tapi komponennya akan sama saja. Read alt text sama saja, kita katakan kita tambah komponennya, kita tambahkan button saja, di mana button ini hanya akan membaca file yang sudah kita tuliskan, katakan ya. Katakan sudah tuliskan, atau kita mau buat file yang lain juga silahkan, kemudian kita ubah formatnya seperti ini ya, seperti log 1, log 2. Ini pendekatannya kalau saya melihatnya ya kita
sistem kita menuliskan log lah, menuliskan log di file txt, kemudian nanti log sini nanti akan diambil kemudian dibaca gitu ya. Ini seperti ini. Baris programnya kita set dulu satu variabelnya myText. MyText ini di set dengan kelas atau komponen untuk read alt text ya, dengan my computer file system read alt text, kemudian nama filenya, kemudian setelah itu setelah dibaca ya di set stringnya dengan dengan variabel myText tadi ya, dimasukkan ke dalam text box dan propertinya adalah text, nilainya dimasukkan ke sana. Sehingga nanti ketika dijalankan kita tinggal baca saja, tidak usah menulis karena kita membaca ya, kita tidak usah menulis di text box yang ada di programnya. Tinggal klik saja tombol baca teks yang pertama, maka file txt-nya akan otomatis akan di copy katakanlah ya, dibaca, kemudian nanti dimasukkan ke text box 1 untuk propertinya teks ya, nilainya dimasukkan ke sana. Kemudian membaca file teks untuk metode kedua sama saja dengan IO file tapi read line sekarang. Jadi kita gunakan baris program seperti ini ya, sama saja ada myText, IO, readline, belajar. Kemudian nanti karena membaca per baris gitu ya, maka ya kita gunakan for each ya, for each. Kita ambil for each, kemudian kita tampilkan di message box lah kalau ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jalankan ini diklik tampilkan data untuk metode yang kedua gitu, ini kan ada teks yang kedua ya, tombol yang kedua membaca teks, kemudian juga di belakangnya ada tombol yang sama kita buatkan untuk membaca file teks untuk cara yang kedua gitu ya. Nanti pas ketika diklik maka akan muncul tuh, ketika ada 4 baris maka ya akan dimunculkan message box sebanyak 4 kali ya, karena ini 4 baris. Yang pertama, line yang pertama log 1 Dani login sekian waktunya, yang kedua misalkan nanti log 2, log 3 dan log 4 gitu. Kemudian untuk membaca file yang ketiga ini ada di stream reader, tadi kan stream writer ya, ini pakai stream reader begini ya caranya. Baris kodenya sama saja sih. Yang pertama stream readernya kita instansiasi SW dengan sebagai stream reader dengan objek dengan komponen ya, komponen ataupun kelas dari stream reader dengan parameter nama filenya. Jadi ini dibaca kemudian dimasukkan ke dalam SW. Jadi SW ini adalah stream reader dengan nama file belajar.txt. Kemudian bikin line, bikin variable line, di mana line ini adalah isinya adalah stream reader ini kita read line ya, artinya baca per baris juga sama nih. Jadi line baca per baris, kemudian ya kita gunakan looping juga. Selama barisnya tidak is not nothing gitu ya, tidak kosong, artinya di ujung, maka ya tampilkan gitu ya, tampilkan text boxnya, teksnya, maka masukkan dengan line gitu ya, ditambahkan dengan line. So kemudian dibaca message box, kemudian kita bisa lihat ya sama saja seperti yang tadi ya, dibaca per baris gitu ya. Silakan teman-teman juga bisa lakukan ya. Nah kita masuk ke yang tadi kan teks sudah, kita masuk ke yang CSP. Jadi CSP ini apa? Comma Separated Value ya kalau kepanjangannya. Ini adalah format file teks sederhana yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel gitu ya, baris dan kolom. Dan ini juga kita bisa langsung buka di aplikasinya spreadsheet ya, di Excel, spreadsheet atau apapun ya, yang artinya mengelola file dalam bentuk kolom dan baris dan kolom ya, kita bisa buka ini. Tapi tentunya kita format nanti kita lakukan konfigurasi sedikit ya, artinya pas dibuka ya kita tentukan datanya tuh yang memisahkan data satu, kolom 1 dan baris 1 tuh kolom biasanya sih ya. Kolom tuh apa? Apakah koma atau apakah tabulasi gitu ya, kan berbeda-beda tuh. Kita tentukan dulu, kemudian nanti diklik maka kita dapat nanti data seperti tabel ya, tabel ada baris dan kolomnya.
Kemudian setiap baris tentunya mewakili dari satu record data dan kolom dipisahkan dengan tanda apa gitu ya. Kalau idealnya ya koma karena koma separated value ya, tapi kita juga bisa men-set penanda kolomnya itu apa, bukan hanya koma saja. Bisa semikolon, bisa tablasi gitu ya, bisa. Kemudian ciri-ciri dari CSP ya tentunya plain text ya. Kita bisa buka dengan editor yang sederhana seperti Notepad, VS Code juga bisa, atau bahkan Excel karena Excel kan langsung kedetek ya. Kemudian setiap baris ini akan sama dengan record data. Kemudian kolom tadi lagi ya, kolom dipisahkan oleh delimiter, bisa apapun, bisa koma biasanya, tapi yang lain juga bisa. Kemudian tidak menyimpan format atau gaya tampilan ya, berbeda dengan yang Excel tadi ada bold atau apa. Kalau ini kan enggak ya, hanya plain text saja, hanya data dengan penanda apa gitu ya untuk pemisahnya. Separated value, pemisah nilainya itu apa. Kemudian ringan dan kompatibel dengan lintas sistem ya, artinya memang plain text biasa kan ya, bisa dilihat oleh sistem manapun, sistem operasi manapun gitu ya. Dan ringan karena memang plain text. Struktur CSP biasanya ada header itu opsional ya. Katakanlah ada nama, umur, jurusan, itu opsional saja. Bisa iya ataupun tidak gitu ya. Dan biasanya ada di kolom baris pertama. Kemudian data records, barisnya ya berisi nilai sesuai dengan headernya. Kemudian ada penanda setiap datanya ya. Kan value separated. Gitu ya. Penanda atau pemisah antara nilai-nilai. Kemudian kelebihannya ya mudah dibaca, kemudian ukurannya kecil, kemudian aplikasi juga banyak itu ya didukung ya. CSV bisa digunakan untuk apa? Misalkan untuk Excel, untuk Google Sheet juga bisa, Python juga R, SQL dan lain-lain. R untuk kita mengimpor data atau mengimpor data juga bisa kan ya. Kemudian saat cocok untuk pertukaran data antar sistem. Ini juga jadi salah satu opsi ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya ya tidak bisa menyimpan style seperti format dan rumus. Tidak ada standar baku delimiter atau encodingnya seperti apa karena ya memang konsepnya darah ringan dan plain text gitu ya. Kemudian tidak mendukung tipe data kompleks seperti gambar, grafik. Hanya memang teks biasa ya, teks biasa tapi ya memang ada sedikit format lah. Pemisah nilainya adalah sesuatu gitu ya, bisa koma atau yang lain. Idealnya koma. Untuk menerapkan, silakan teman-teman juga bisa buka project baru ya, kalau mau dilanjutkan silakan. Tapi rasanya sih lebih enak untuk kita ubah ya, karena nanti kita akan buat komponen atau kelas lain ya untuk menampilkan. Ini untuk menuliskan ya, terutama untuk menuliskan. Kalau membaca sih pasti sama saja. Oh, sorry, membaca ya, menuliskan sih sama saja ya. Ini artinya ketika kita mau menuliskan suatu file TXT atau CSV, ya tinggal kita set saja misalkan pemisah nilainya apa gitu ya. Pemisah nilainya koma ya sudah kita saat menuliskan ya kita harus strict dengan data ini tuh ada 4, pemisahnya koma, berarti setelah data 1 ya kita harus tambahkan komanya gitu ya. Kalau di sini praktikumnya sederhana, misalkan kita buat text box-nya, kemudian kita tambahkan satu tombol gitu ya, dan kita juga bisa menggunakan 3 pendekatan yang berbeda yang kita bisa lakukan saat membuat teks file TXT gitu. Kemudian ya tinggal kita masukkan ya. Yang membedakan mungkin di sini kita harus set namanya sebagai CSV ya, .csv, ekstensinya CSV. Kemudian nanti ketika nilainya ya silahkan disesuaikan saja dengan format separated value yang diinginkan gitu ya. Kalau di sini kan tinggal dimasukkan ke dalam text box, kemudian simpan. Sama saja seperti menuliskan file TXT. Nah, kalau membaca kita sebetulnya bisa membuatkan parsing sederhana ya silahkan saja ya. Tapi kalau kita menggunakan fungsi yang sudah ada atau komponen atau objek gitu ya, kita juga bisa gunakan text field parser. Jadi
ya ini sebagai text field ini ya sebagai sebuah objek yang menyediakan metode dan properti gitu ya untuk melakukan parsing terhadap file teks yang terstruktur. Salah satunya adalah CSV. Kemudian text parser ini fungsinya adalah seperti metode read field, membaca field gitu ya, dengan melakukan extract text untuk melakukan splitting atau men-split gitu ya, memisahkan antara string-string yang dibaca gitu ya. Seperti itu. Ya layaknya sebuah parser ya, misalkan katakanlah separated-nya koma ya, dia harus bisa men-split yang separated value-nya adalah koma. Teman-teman juga bisa lihat, silahkan lihat di URL ini, learnmicrosoft.com dan lain-lainnya, silahkan juga dilihat. Di sini ada library-nya, dan ini adalah default dari metodenya ya, metodenya seperti ini dan penerapannya seperti ini. Silahkan bisa dilihat ini metodenya, salah satu metodenya. Kemudian membaca CSV, file CSV ada berapa tahapan? Ada 4 di sini ya. Yang pertama adalah kita buatkan text field parsernya dengan cara misalkan ya kita bisa gunakan using myreader as text field parser dengan nama yang mau kita coba parser apa nama filenya gitu ya. Yang kedua kita mendefinisikan text field type dan delimiternya. Katakanlah text field type-nya apa nih? Delimited atau fix field ya. Kan ada 2 ya, fix field dan delimit ya. Kalau misalkan kita mau buka CSV juga di Excel ada 2 tuh pilihannya. Ini pun sama, kita tentukan apa nih, delimited atau fix field. Kalau kita set dengan delimiter, maka apa nih limiternya? Delimiternya itu apa? Kalau di sini koma, bisa jadi nanti semikolon gitu ya, jadi koma dan lain-lain. Atau tabulasi misalkan, silakan di set di sini di langkah yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita looping dari semua field, kita looping, apakah ada yang korup, kita report errornya, kalau iya misalkan continue parsing dengan menggunakan try catch ini ya. Jadi kita loopingnya di myReader and of data di sini ya, kita bikin dulu satu variable current row ya as a string misalkan. Kemudian nanti kita looping sampai si myReader-nya ini sudah semua kita baca. Kemudian kita coba membaca field ini di sini ya, try ini ya. Kemudian nanti kita bikinkan current field sebagai string juga. Kemudian nanti kita looping lagi current field ini sebagai current row ya. Artinya dibaca row-nya gitu ya. Kalau ini ditampilkan gitu. Kalau enggak ya diproses lagi tentunya kalau mau kita tambahkan ke objek lain ya, katakanlah kalau berikutnya saya akan masukkan ke data grid gitu ya, dia diproses message book ini ya digantikan dengan proses untuk memasukkan data itu ke data grid gitu ya. Kalau enggak ya tampilkan ya message box saja. Kemudian yang bawah itu catch itu ya kalau dia error ya di catch-nya di sini, tangkapnya di sini. Kemudian nanti and try. Ya. Sebentar lagi ya, kita mungkin 5 menit lagi karena sedikit lagi lah. Setelah ini kan teman-teman bisa istirahat sholat, kemudian nanti bersiap, nanti maraton jam 7 kita masuk ke yang mobile programming ya. 5 menitan atau 10 menitan lagi mungkin. Kemudian yang keempat, tentunya kita harus close dari loopingnya ya. Close loopingnya, oh ini kan pastilah close looping. Oke, nah contoh penggunaan parser adalah ini. Yang tadi itu ya, yang tadi yang tadi langkah-langkah keempat langkah ini disatukan ya seperti ini. Using nama filenya apa, kemudian nanti ini adalah loopingnya, kemudian nanti ini adalah menampilkan data hasil untuk split data dengan menggunakan delimiter koma ini. Dan ini adalah yang slide 19 ini adalah saya coba buatkan program sederhana, di mana program sederhana ini membaca file CSV, kemudian nanti dengan menggunakan tadi yang metode tadi ya, fungsi tadi untuk membacakan atau men-split data CSV yang parser tadi.
Kemudian nanti saya tambahkan di bagian apa? Di bagian membaca filenya ya. Kalau tadi kan ditampilkan, kalau ini dimasukkan gitu ya, dimasukkan ke dalam data grid ini. Kalau di sini ya tambahkan beberapa tombol tentunya membaca. Kemudian ada tambah baris di sini saya tambahkan supaya data grid ini ada salah satu kelemahannya ketika kita mau tambahkan ke sini ya datanya harus ada dulu gitu ya. Eh, atau kita bisa tambahkan setelah data itu mau dimasukkan bisa bisa gitu sih. Tapi saya tambahkan di sini supaya lebih enak. Kemudian di sini yang button 2 ini adalah untuk mengclearkan text box atas saja ya, ini clear data saja, ini tambahan fungsi saja supaya ini clear. Kemudian button 3 ini lebih mengclearkan data grid ya, yang ini nih, clear data di bawah untuk mengclearkan data grid kita supaya kosong. Kemudian kalau button 5 yang tambah data berarti ini untuk menambahkan data kosong ya, row kosong di sini. Misalkan di sini kan satu nih ada 2 tapi kosong gitu ya. Seperti itu. Ini tambahan untuk UI UX yang sederhana, bukan yang membaca file. Nah, untuk membaca file seperti ini. Untuk membaca file CSV ke komponen grid ya seperti ini. Ini adalah button yang untuk membaca file. Di sini sama saja ya, yang tadi itu kita masukkan sama saja, tapi bedanya di sini akses log. Akses log diambil dari yang ini ya. Kita buat akses log yang seperti ini nih. CSV seperti ini. Jadi kita ambil di sini. Itu kita ambil yang file yang menuliskan file CSV ini kan ini akses log ya. Kemudian ini juga apa? Type untuk memparsingnya dan delimited ya. Dan delimiternya adalah koma di sini. Kemudian ini sama saja kita buat satu variabel sebagai string, kemudian ini ada loopingnya, ini sama saja. Kemudian di sini message box tadi ya, ini yang apa yang tadi jadi satu ini seperti ini kita nanti ubah di sini nih di message box-nya ini kan sama saja. Dan ini adalah kok tadi itu ya. Oh, sorry. Nah, ini maksudnya. Nah, ini sama saja. Kemudian ya, yang tadi message box ini kita gunakan looping untuk menampilkan ke data grid ya. Dan ini adalah algoritma sederhananya lah. Artinya nanti ketika baca row yang pertama, ya nanti masuk ke row yang pertama, kemudian counternya nambah, sehingga nanti akan masuk masing-masingnya ya. Yang if yang ini kan nanti akan dijalankan ketika counternya 0, 4, 8, 12. Karena kan memang lebar datanya 4 ya. Gitu. Jadi silakan diikuti saja. Ini lanjutannya. Kemudian nanti setelah jadi ya harusnya seperti ini ya. Artinya ini adalah row data CSV yang akan kita baca. Kemudian ini hasil eksekusi pertamanya. Ketika hasil eksekusi pertamanya kita tambahkan dulu datanya nih. Jangan langsung membaca file ya. Tambahkan dulu datanya 4 kali. Bisa jadi sih saat membaca file juga kita bisa tambahkan data langsung kita tulis ya. Tapi ya supaya enggak ya supaya ada fungsi tombolnya di sini sih kita tambahkan datanya 4 kali. Teman-teman juga nanti bisa memodif ya, artinya saya mau langsung otomatis Pak tambah baris kosong dulu ya udah silakan dilakukan ya. Tambah barisnya 4 kali, kemudian setelah itu kita klik membaca file sehingga ketika membaca file ya semua data CSV akan masuk ke masing-masing kolom dan baris dari data grid ini. Seperti itu teman-teman, dan ini nanti akan menjadi, kan ini kan CSV ya, membaca file dari CSV nanti di pertemuan ketujuh ya membaca file, memasukkan data grid ini dari query database berarti. Tapi yang konsepnya kan sama ya, sama-sama membaca, memparsing, kemudian memasukkan ke dalam grid. Seperti itu teman-teman materi kita di minggu ke-6 ini ya. Jadi lagi-lagi nih nanti kemungkinan ini jadi salah satu yang teman-teman harus kuasai dan nanti harus diimplementasi saat membuatkan aplikasi UTS-nya yang teman-teman bisa lakukan setelah pertemuan ke-7 ya. Jadi pas UTS harusnya udah beres lah, udah bisa ya. Kemudian nanti
Jangan lupa pas saat ya nanti mungkin pas pertemuan 7 ya saya sampaikan ya ketentuan-ketentuannya. Oke, ada ditanyakan sampai sini teman-teman? Pak, saya mau tanya, Ya, Pak. ya, ya. Berarti untuk prakteknya yang materi kali ini kita nggak usah buat project baru, Pak. Berarti ya, tinggal ngajutin project yang kemarin, Pak. Saya sarankan sih proyek baru ya. Saya sih selalu membuat proyek baru di setiap pertemuan karena kita kan gunakan UI UX yang berbeda ya, yang berbeda-beda Oh, yang berbeda meskipun sederhana gitu ya. Supaya iya. nanti teman-teman juga ada apa? Ada arsipnya lah. Nanti pertemuan satu tuh Hmm, apa gitu ya, pertemuan kedua apa. siap-siap. Iya, Berbeda Pak. dengan yang mobile programming. Kalau mobile programming kan saya set memang berkelanjutan ya. Nah, nanti Oh, iya. yang si .NET ini, yang PB.NET ini, meskipun nanti terpisah-pisah, teman-teman juga nanti di UTS, ya teman-teman harus bisa merajut tuh. Karena kan UTS ini nanti katakan ada form loginnya. Kemudian setelah form login nanti ada form ini bentuknya kayak seperti ini. Nah, nanti ya teman-teman sudah harus bisa merajut, oh ini di pertemuan ke sini nih. Berarti kalau teman-teman lupa, ya lihat di pertemuan kesekiannya, nanti ngikutin gimana caranya menggunakan komponen itu, memanfaatkan komponen-komponen yang kita pelajari di setiap pertemuan. Gitu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Ada Pak. lagi nih? Silakan. Cukup? Nanti setelah ini saya akan publish, saya akan infokan juga ke ketua kelas ya, kalau materinya sudah publish dan teman-teman silakan bisa mendownload, mengakses, kemudian nanti aksesnya harusnya menjadi bagian dari absensi yang dibaca ya oleh sistem LMS kita. Oke, kayaknya cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas di pertemuan ke-7 Senin ya, Senin. Insya Allah saya tidak ada agenda rapat sih, jangan sampai dadakan rapat kayak kemarin. Sehingga nanti kita bisa full pertemuan ke-7 ketemu, kemudian saya menyampaikan materi yang cukup penting juga ya, SQLite, ini CRUD, pengelolaan data CRUD dengan menggunakan SQLite di VB.NET, dan ini jadi bagian yang pasti akan erat kaitannya dengan UTS kita ya, proyek UTS kita. Proyek masing-masing UTS lah gitu ya. Oke, cukup ya, teman-teman? Cukup, Pak. Pak, Oke, hari baik. Seninnya jam Ah, berapa ya, Pak? seperti biasa jam 8. Jam jam 7. Kan kalau 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 jadwal 7.30 ya. Iya, Pak. Ya, paling enggak ya jam 7, jam 8-an lah kita kita sudah ada di kampus ya. Siap, Pak. Oke. Oke, cukup. Azam mesti hadir nih, Azam besok. Ada Azam nggak di sini? Nggak ada ya, nggak ada Azam ya. Ah, ya, oke, oke. Ya itu. Pokoknya disampaikan semuanya kalau bisa ya hadir ya. Supaya Iya, Pak. karena ini jadi apa ya, kisi-kisi UTS berarti. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak. Ya.